Selamat datang di channel kami, channel Tukang Segala Bisa. Solusi Rumah Impian. Kali ini kami akan membagikan tutorial menangani masalah membersihkan toilet kamar mandi yang sudah kotor ya seperti ini, diakibatkan oleh kerak yang membandel. Kami hanya sekarang akan memberikan tutorial dengan menggunakan peralatan atau campuran yang sangat sederhana ya. Sebelum kita memulai tutorial ini, alangkah baiknya kepada para sahabat tukang segala bisa yang belum subscribe, ditunggu ya sekarang sebelum kita memulai tutorial membersihkan kamar mandi. Peralatan yang akan kita butuhkan adalah yang pertama sitrun ya. Ini harganya hanya Rp2.000 ya per bungkus. Yang kedua, kami akan menggunakan juga hidrogen peroksida atau disebut juga H2O2, serta ditambahkan juga sabun pembersih piring ya, biar agak wangi, biar tambah wangi, serta air hangat. Kenapa menggunakan hangat? Agar sitrun dan hidrogen peroksidanya cepat larut ya. Perbandingannya yaitu ya, air sekitar 300 ml cukup dengan satu bungkus sitrun, serta hidrogen peroksidanya 30 ml. Jadi perbandingannya 1:10 ya. 1:10. Satu bungkus sitrun dimasukkan ke dalam sekitar kurang lebih 300 ml air. Ditambah, lalu dikocek dulu ya si sitrunnya agar cepat larut. Ini yang bisa membersihkan kerak-kerak yang membandel. Sitrun harganya hanya sebesar Rp2.000 ya, cukup murah. Sedangkan hidrogen peroksida harganya Rp30.000 per 1 kilo. Jadi sangat murah. Teman-teman bisa beli di toko online atau di toko dekat teman-teman tinggal. Setelah sitrunnya larut, baru kita tambahkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebanyak 30 gram. Memasukkannya sedikit demi sedikit ya, soalnya akan berbusa. Nanti khawatirnya jadi kebuang ya, tuh ini berbusa ya. Kita dikocek ya hingga busanya hilang. Pelan-pelan ya melakukan pengocekannya, melakukan pengadukannya biar enggak tumpah. Pokoknya perbandingannya ya 1:10. Sitrun juga 1:10 dengan air ya. Hidrogen peroksidanya juga 1:10 ya. Jangan lupa teman-teman untuk takarannya. Kita aduk lagi hingga busanya hilang ya. Kalau udah busanya hilang, baru kita bisa menggunakannya. Kita kocek lagi lah, kita kocek kembali ya. Ingat teman-teman ya, jangan lupa ya memasukkan hidrogen peroksida sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus biar tidak kebuang.
karena busanya itu. Kalau udah selesai diaduk, sudah tercampur dengan sempurna, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan sabun pencuci piring. Silahkan teman-teman, sahabat tukang bisa menggunakan merek apa saja ya. Tujuannya biar tidak terlalu bau asam ya, biar agak wangi si air ajaib ini. Diamkan beberapa saat ya sebelum dimasukkan sabun pencuci piring ya. Biarkan dulu beberapa saat hingga tidak keluar busa, hingga busanya udah tidak kelihatan lagi. Jadi larutannya udah larut, jadi kalau hidrogen peroksida dan sitrunnya udah larut. Udah agak kurang busanya, lalu kita tambahkan sabun pencuci piring. Kebetulan ini rasa lemon ya, jadi biar wanginya wangi lemon. Lalu kita kocek kembali ya, kita aduk kembali hingga larut. Kita mulai ya, cairan tadi bisa kita gunakan ya, kita langsung menggunakan koas ya, dan kita oleskan ke dinding atau ke bagian yang akan kita bersihkan. Kita mulai dari dinding ya, kita harus menggunakan koas, hati-hati ya, harus dengan rata ya, semua dinding atau permukaan yang akan kita bersihkan harus dengan rata. Kalau bisa teman-teman ya menggunakan sarung tangan. Kebetulan kali ini tukang segala bisa tidak ada sarung tangannya, jadi menggunakan kantong kresek ya untuk melindungi tangan supaya tidak kena cairan yang tadi. Kita oleskan yang hitam-hitam ini ya, tuh ya kelihatan ya, hitam-hitam ini kita oleskan tuh, langsung kelihatan ya, udah langsung rontok, baru sebentar aja udah kelihatan, udah rontok. Kita ini dalam mengoleskan menggunakan koasnya ke seluruh permukaannya harus rata ya, harus rata agar menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau tidak rata, khawatirnya ada bagian yang belum kena cairan ajaib ya, cairan ajaib yang telah kita buat tadi. Harus sedikit demi sedikit ya teman-teman dalam mengoleskannya. Ingatlah, jangan lupa ya teman-teman, apabila diolesan ke logam seperti pada keran, harus cepat-cepat dibersihkan ya, jangan terlalu lama. Kita oleskan semuanya ya dengan serata-ratanya. Setelah selesai, baru terutama saya ingatkan kembali kepada teman-teman, kalau kena ke logam, cairan ini harus cepat-cepat dibersihkan ya, agar tidak terjadi korosi ya. Setelah permukaannya kita olesin semua, diamkan beberapa saat ya, kurang lebih 15 menit, baru kita bilas ya. Kita bilas menggunakan air dan sedikit disikat ya, agar kerak-kerak atau rontok cepat rontok ya. Kita guyur dengan air, lalu kita gosok-gosok menggunakan sikat.
menggunakan sikat sekalian langsung ya teman-teman. Pas disikat kita langsung menggunakan air ya untuk membilasnya, hingga cairannya biar langsung turun ke bawah, biar cairannya cepat turun ke bawah. Terutama saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman, apabila cairan tadi kena logamnya harus cepat dibilas ya. Jangan lebih dari, kalau kelamaan nantinya akan terjadi korosi ya. Karena larutan yang kita buat tadi mengandung asam yang cukup kuat ya. Kita bilas semuanya, dinding dan lantainya. Semuanya harus rata ya, harus bersih kita gosok. Inilah teman-teman tukang segala bisa. Setelah kita bilas, hasilnya keramik atau dinding yang tadinya udah menghitam, sekarang udah berangsur-angsur menjadi bersih kembali ya. Itu udah wastafel juga yang tadinya hitam sekarang udah kembali bersih. Teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa mengulanginya 1 atau sampai 2 kali ya, biar kerak-kerak yang udah menahunya jadi rontok ya, tambah rontok. Inilah hasilnya teman-teman. Wastafelnya juga sudah bersih ya, sudah seperti baru ya. Ini penampakannya menjadi bersih kembali. Kepada teman-teman, ini hasilnya ya, dengan hasil yang sangat bagus. Inilah teman-teman tukang segala bisa, hasilnya ya alhamdulillah cukup maksimal. Kepada teman-teman yang ingin mencoba, silahkan ya mencoba, mudah-mudahan berhasil dengan peralatan seadanya dan cukup murah, tapi dengan hasil maksimal. Kepada teman-teman yang merasa manfaat tutorial ini, alangkah bijaknya pada teman-teman tukang segala bisa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari kami. Tukang segala bisa. Selamat mencoba.